Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ika Herani di acara Junjung UKM AMTV bersama narasumber saya pada siang hari ini, Chef Sarwan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Chef Sarwan dengan mereknya sambal bledek Chef Katro Sarwan. Iya. Oh, keren sepertinya. Hari ini kita akan bersambal-sambal ya. Betul, Chef, begitu? Yes. Chef, sebelum kita kenal lebih dalam lagi nih, nah, backgroundnya Chef seperti apa sih selain seorang chef? Background saya, ya background saya begini. Nah, saya sebenarnya sih kalau dipanggil chef tuh sebenarnya kadang ya juga tertawa, karena saya dulu hanya seorang OB. Iya? Hanya seorang OB karena ada sama bos saya didaftarkan untuk mengikuti ajang lomba masak di TV nasional. Nah, itulah sekarang saya dikenalnya Chef Sarwan. Waduh, Chef Sarwan. Kayaknya saya tahu tuh lomba apa itu. Oke. Iya. Kemudian alasan memilih usaha akhirnya jatuh cinta dengan persambelan ini apa, Chef? Loh, sebenarnya ini saya itu hanya bohong-bohongan dulu itu. Saya sama orang UMKM dikasih sambel. Nah, terus saya buat status aku mau gitu. Saya bingung cara botol tempatnya beli botol di mana, cara sellingnya itu gimana, kan belum tahu ya. Ya udahlah, bismillah. Langsung ya, karena ada permintaan dari luar pulau Kalimantan, apalagi itu saya akhirnya memberanikan diri ya. Waktu itu masih berapa produk itu sambal ya. Alhamdulillah berjalannya waktu, Mbak, terus tahu caranya penjualan, caranya apa ya. Itu sekarang sudah ada sampai 20 rasa sambal itu. Apakah salah satunya rasa yang pernah ada? Nanti kita bahas ya, nanti ngobrol nanti aja. Iya. Terus arti nama apakah Chef sambal katro, sambal bledek ini artinya apa? Gini. Ada arti tertentu. Ada arti tertentu ya. Apa Kenapa orang-orang memanggil katro? Karena waktu saya roadshow keliling keliling Indonesia, pertama kali saya menjadi seorang chef. Waktu itu saya menjadi bintang tamu ya, diundang sama perusahaan besar. Waktu itu pesertanya hampir 2000, yang datang itu 2000 ya. Itu, nah pas saatnya kita dipanggil, nah saat yang kita tunggu-tunggu, jang gitu katanya ya, kita sambut Chef Katro. Nah, saya tetap duduk ya, saya kan nggak tahu kalau saya tuh Chef Katro kan gitu. Ya itulah, terus saya tetap duduk ya, Mbak ya. Duduk sambil begini aja loh. Ada orang-orang, Chef Katro, ada yang terduduk. EON-nya, Chef monggo silakan loh. Chef Katro, nama saya bukan Chef Katro. Orang-orang terkenalnya kan Chef Katro. Gitu. Oh ya udah, saya berjalan, langsung berdiri semua. Ya, itulah. Sampai sekarang orang memanggil saya Chef Katro itu. Pada akhirnya menjadi personal branding chef. Begitu ya, Chef. Iya. Jadi secara nggak langsung adalah strategi marketing gratis untuk chef. Iya. Seru nih. Terus memulai usaha persambelan ini sejak kapan, Chef? Sebenarnya ini kan pura-pura tapi ternyata menjadi hasil yang menjanjikan kan ya. Pura-pura menjadi pengusaha, ternyata pura-pura itu jedar langsung cetar gitu. Dan alhamdulillah mulai 2012. Cukup lama ya, Chef? Ya, 2012 itu pelanggannya sih masih teman-teman, masih keluarga, saudara gitu ya. Dan lama-lama alhamdulillah kita punya, setiap di daerah kita punya distributor gitu. 2012. Ya, dari 2013 mulai ada distributor Malang, masuk di toko-toko. Dan saya, Mbak, nggak mau konsignasi cuma jualan saya itu. Nah, bagi UMKM yang mau jualan produk, kalau dananya masih minim, jangan sekali-sekali hanya konsignasi titip barang. Itu yang tidak akan membuat kita maju. Itu kita bahas nanti lebih dalam. Yang jelas sekarang ngomongin tentang personal branding dari Chef Sarwan dengan sambal katro tadi, Chef Katro tadi ya. Seru kayaknya. Untuk modal awal berapa sih, Chef, kalau boleh tahu, Chef? Modal awal sih sebenarnya kan hanya pura-pura ya. Yang penting kita bikin laku dan alhamdulillah berjalan ya itu. Jadi dulu
dulunya saya kerjain sama ponakan ya, cuma sama istri, sama saya juga pas di rumah. Tapi kalau saya kan banyakan tinggal di luar sono di Jakarta. Jadi yang mengerjakan itu keponakan dan istri. Waktu itu saya hanya membuat WA group promonya itu ya, lama-lama wow gitu ya udah akhirnya sekarang karyawannya ada deh pokoknya. Ada deh itu berapa dong, Chef? Kasih tahu kita dong. Ya alhamdulillah dari saudara sekarang sekitar hampir 8. Berarti gitu. membuka lapangan pekerjaan baru secara nggak langsung. Iya, Aduh, gitu. ini yang keren, saya suka ini. Kemudian prestasi apa, Chef, yang selama ini dapat selain ikut ajang bergengsi lomba masak di TV itu? Sebenarnya prestasi itu banyak setelah kita mengikuti ajang itu. Sekarang saya juga bisa menjadi konsultan hotel, kafe, resto, dan juga itu yang mengherankan saya. Dan setelah keluar dari itu, saya kan juga bisa membuat buku. Buku apa itu, Chef? Dan alhamdulillah buku saya sudah ada 6. Wow, boleh di-share dong? Buku apa itu, Chef? Buku saya itu semuanya namanya masak semua masakan pasti enak itu. Jadi judulnya tuh katrok-katrok. Jadi semua katrok. Kalau nggak katrok nggak akan laku gitu. Kalau nggak katrok nggak akan laku. Bahasa marketing untuk Chef Sarwan ini khusus sepertinya begitu ya. Iya. Secara nggak langsung menjadi brand image gitu ya. Mindsetnya Chef Sarwan ya sudah saya jualan. Sorry, gitu. nggak malu, Chef. Dikatain katrok. Kalau saya tuh tidak akan pernah malu selagi saya tidak menyalahin orang dan tidak mencuri ya. Nah itu sih. Karena apa? Katrok itu membawa rezeki saya. Nah karena katrok itu saya dikenal seluruh orang Indonesia itu. Benar-benar. Kalau ngomongin soal brand, sekian banyak varian, ini legalitas usahanya? Alhamdulillah semua usaha saya ada PIRT-nya, ada izinnya. Karena setiap produk kalau sudah punya PIRT kita akan senang karena kita kemana-mana pun tidak akan takut diobrak. Ya kan? Karena kita kan sudah ada izinnya, walaupun hanya PIRT itu sudah disahkan dengan Dinas Kesehatan. Berarti sudah aman. Sudah aman. Untuk kategori legalitas sudah aman. Sudah iya. punya personal branding, sudah punya legalitas ya, sudah punya kata-kata yang mungkin orang akhir inget kalau katrok ini nggak jauh-jauh dari Chef Sarwan gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Chef, variannya apa aja sih, Chef? Sebenarnya variannya itu ada 20. Nah, dan setelah sambal, Mbak, saya juga langsung merambah ke bumbu-bumbuan. Jadi semua bumbu tetap masakannya Chef Sarwan tuh tetap masakan desa. Seorang katrok itu tidak bisa yang cetar membahenel kayak modern gitu. Tetap Indonesia yang saya tampilkan itu sih. Jadi tetap Indonesia banget, merupakan juga salah satu brand mindsetnya Chef Sarwan ya. Tidak usah terlalu kebarat-baratan karena gini, maaf ya, sekarang tuh banyak makanan-makanan yang kebarat-baratan mengikuti tren sekarang, tapi tidak akan bisa bertahan lama. Itu. Tapi kalau masakan Nusantara Indonesia selamanya akan tetap bertahan, mulai pecel, rawon, sate atau mana. Dia tidak akan hilang dari peredaran untuk kuliner. Ya, apalagi Indonesia gitu loh. Makanya saya kan menjadi narasumber. Sekarang kan pegang UMKM Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sampai Jawa Barat, Chef? Alhamdulillah itu juga. Nah, itu karena itukah makanya Chef terjunnya mungkin bukan 100% ya, 1000% ya di dunia kuliner ini, Chef ya? Iya. Tapi kalau boleh tahu sebenarnya backgroundnya Chef bukan orang boga atau bukan saya tidak sama sekali mengenal dengan boga. Jadi waktu saya disodorin, ini loh Le, kamu pasti nanti jadi orang, katanya bos saya. Itu apa itu, Pak? Formulir mengikuti ajang lomba masak nasional nang TV nasional. Saya bilang gini, bahasa waduh bohong kok Pak, saya gitu kan wong Jawa ya. Bohong kok Pak, anak iki ra tau lomba masak banget. Wes tak anak, nanti kamu pasti jadi orang. Lah memangnya anak ini belum orang. Belum ya, separuh gitu, ya. Dan alhamdulillah ya udah berjalannya waktu saya itu dari pas waktu lomba itu ada di Surabaya, itu ada Bali, Kalimantan, Jogja, Solo. Itu pesertanya hampir 2.200 berapa orang. Nah itu, wow, saya gitu.
Pede aja. Waktu pede aja. Saya kan nggak pernah ikut lomba ya. Sama sekali ya, sama sekali. Ini cerita dulu ya. Ini pengalaman yang ibu-ibu pasti belum ada yang tahu, ada yang tidak ya. Mungkin pasti. baru ini waktu itu ya udahlah, waktu masuk di gedung. Wow, masakannya peserta-peserta itu luar biasa, brandingnya, platingnya itu bagus sekali kan. Saat itu chef belum tahu apa itu plating. Belum tahu. Aku bilang pokoknya terusan penyajian gitu aja, nyaji tak suguhno gitu aja ya. Yang penting katronya jangan duluan ini. Iya. Tapi kita lanjutkan lagi ya. Chef setelah tayangan berikut ini ya. Rahasia bagaimana Chef bisa sukses di Sambal Bledek Chef Katrok Sarwan. Jangan mana-mana, kembali lagi nanti bersama Ika di Junjung UKM AMTV. Hai, kembali lagi bersama saya Ika dan Chef Sarwan di Junjung UKM AMTV. Seru-seruan hari ini. Seru kan? Ada saya senyum-senyum ya itulah. Itulah Chef Katrok sama orang mesti membuat senyum. Aura positif dan guyonannya hari ini memberikan semangat yang baru buat saya. Yang tadi lemes-lemes ya Chef. Ya. Jadinya seru-seruan. Nah, karena kita tadi ada iklan Chef. Lanjutkan ceritanya. Awal mulanya tadi Chef. Ya itu dari 2000 orang tadi. 2.500 per orang itu ya udah masuk di gedung itu masakannya wow gitu. Saya hanya membawa nasi goreng jagung. Nah, dengan piring yang seadanya. Oke. Katanya peserta itu, wah masakan apa kewijen. Ya, gitu. Tapi dalam hati saya, Allah saya itu menang, setelah menang gitu. Dan alhamdulillah itu kan masih juri-jurinya kan dari Australia juga. Karena yang pegang itu kan orang Australia ya, gitu yang ya? membuat lomba masakan itu kan dari pihak Australia ya. Dan alhamdulillah dari peserta itu kok semuanya pulang, saya itu masih di situ sendiri. Tinggal jadi 2.250 orang itu sekitar tinggal berapa orang. Padahal tidak ada plating, tidak ada. Ya masakan kayak kaki lima, memangnya bisanya kan itu ya. Ya udah, setelah gitu. Tapi keluar tinggal piringnya. Habis. Karena mungkin di Australia tidak ada nasi jagung. Gitu. Ya, faktor keberuntungan juga ya Chef ya. Iya, setelah itu menunggu nanti jam 10 malam dipanggil lagi karena besok harus kalau kepanggil kita harus ada langsung demo live di depan juri-juri. Oh wow, pengalaman yang luar biasa itu. Ya, akhirnya lah jeng-jeng menang. Akhirnya jeng-jeng jam 10 malam. Halo Pak Sarwan, iya besok mengikuti cooking demonya yang live hari kedua. Pesertanya tinggal 90 orang. Aduh ini terus gini aku, aduh masa opo ya aku bilang gitu kan. Karena harus membawa alat sendiri, pakai apa sendiri gitu. Tetap saya ciri khasnya Jawa Timur, Surabaya kan ada petis yaitu gimana petis itu bisa nasional dan go internasional. Jadi gitu. pada dasarnya sebenarnya kalau boleh saya bilang chef ini mengandalkan Indonesia, menampilkan Indonesianya biar orang lain pada tahu. Kita ini sebenarnya kaya loh. Bener? Kaya banget. Kaya akan rasa. Rempah, semuanya. Nah, semuanya itu ada di Indonesia. Belum tentu ada di sono. Iya. Harusnya ya kalau ngomong boleh harusnya pengusaha pun harus menonjolkan Indonesia, tidak usah harus ikut ke barat-baratan. Gitu ya. Karena Indonesia pun bisa ditampilkan dengan gaya modern apa yang mereka inginkan. Yang mau saya tanyakan sama Chef Sarwan. Kekiniannya Indonesia ada di varian produk yang Chef Sarwan sekarang produksi, begitu Chef? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Chef, keunggulan dari produk Chef ini apa dibandingkan produk yang di luar sana? Nah, setiap produk itu pasti punya unggulan masing-masing ya, dan tidak boleh menjelekkan produk-produk lainnya karena semua produk itu pasti enak dan punya kualitas masing-masing. Nah, tinggal
gimana cara mereka untuk memasarkan dan mempromosikan aja. Oh gitu. Kalau produk saya, Mbak, produk saya satu, tidak boleh masuk kulkas. Oh, jadi tidak hanya itu, apakah nanti diberitahu pada klien atau customer, chef, atau Setiap konsumen yang memakan produk sambal chef Sarwan pasti tahu. Oke. Jadi produk saya itu tidak boleh masuk kulkas. Itu satu keunggulan saya. Nggak tahu kalau produk lain ya. Karena? Ya, karena beda-beda ya. Oke. Karena beda-beda punya ininya sendiri-sendiri. Nah, kalau produk sambal saya dimasukkan kulkas, itu satu. Sebenarnya produk kalau sudah jadi masuk dalam kulkas, keluar, masuk kulkas, keluar lagi, masuk kulkas, masuk dalam suhu ruangan, itu malah satu kuman itu gampang masuk ke produk. Ini satu ilmu loh buat saya sebagai mama di rumah yang biasanya juga beli sambal instan, bahwa pada dasarnya tidak bisa ya masuk keluar. Kalau mau di luar ya di luar saja. Gitu ya? Nah, kayak begini Mbak, biasanya anak-anak kan suka sosis, suka pentol, betul. Itu kan langsung di freezer semua. Betul Nah, chef. kalau kita beli 1 kilo, mesti kan dikeluarkan semua. Iya, masaknya chef. paling cuma 10. Betul chef. Nah, keluar lagi cuma ngambil 10 sudah cair. Nanti dimasukkan ke kulkas lagi, di freezer lagi. Itu yang berbahayanya makanan kalau keluar masuk dalam kulkas itu. Nah, hai para emak-emak di luar sana, segmen ini luar biasa, ada ilmu yang baru ya dari saya, khususnya emak-emak ini. Jangan, berarti kalau beli sekilo gitu ya harus dikemasin, langsung ya. dikemasin 10-10 atau apa begitu. Itu yang akan lebih sehat. Jangan kalau mau masak keluarin semua, nanti sudah beku cair lagi, ngambil 10 langsung dimasukkan ke freezer lagi. Itu yang tidak sehat. Nah, salah satunya itu diterapkan di produknya chef sendiri gitu ya chef. Iya. Jangan masukkan kulkas. Apakah itu juga akan nanti menghilangkan rasa atau mengurangi rasa? Bukan mengurangi rasa. Karena gini, sambal atau makanan yang sudah masuk ke ruangan kulkas, keluar masuk suhu ruangan yang panas dan dingin, masuk lagi dingin, panas lagi, itu akan mengurangi rasa juga. Karena waktu dingin kan dia agak beku toh, terus keluar lagi. Nah, karena garam itu kalau sudah masuk ke dalam kulkas itu harusnya tidak akan bisa lama. Itu malah membawa dada itu virus-virus yang tuh yang sebenarnya ada bukan jamur, karena virus sudah keluar. Jadi kita kan dari keluar suhu ruangan dingin ke suhu ruangan panas kan kebuka. Itu kan ada nggak ngerti lah ya, begitu mungkin ya. Kan nggak ngerti walaupun rumahnya kita bersih. Siap. Nah begitu. Tuh satu hal mak-mak di luar sana. Jadi apapun itu, mau sosis, mau apa makanan, kemasin aja, dikemasin. Ya. Sama dengan produk dari Chef Sarwan, jangan dimasukin kulkas. Tidak boleh. Karena nanti akan menimbulkan virus, kita nggak ngerti virusnya apa, walaupun rumahnya bersih, dan juga mengurangi rasa dari. Dan satu juga, sebenarnya orang kita itu kalau makan sambal atau apa, langsung sendok bekas yang makan itu ya maaf ya pemirsa, karena kadang langsung nyaduk itu loh, dia ngambil. Nah itu yang tidak boleh, karena air liur kalau sudah masuk ke dalam produk itu mesti jamur, mesti produk apapun mesti terus jamur, karena sudah ada air liur atau yang itu harusnya tempat sambal itu sendok sambal untuk mengambil harus ada sendok sendiri, dan itu pun tidak boleh basah, harus kering. Tips dari Chef Sarwan adalah jangan memasukkan sendok bekas air liur. Aduh, kayak itu saya itu kalau udah icip-icip semua diicipin gitu. Kan nggak boleh, karena maaf air liur itu kan kita nggak ngerti. Itu ya maaf, walaupun kita yang makan kan kita sendiri, tapi air liur itu kalau udah di luar itu kan mengandung mesti ada bakteri-bakteri yang nah itu makanya yang langsung biasa langsung produk itu mesti jamur.
Oke, aduh jadi malu sama chef, saya pengen pulang nih kayaknya. Chef, varian satu-satu chef, mulai dari bumbunya ada masalah. Nah, kalau sambal saya itu ada bawang, ada teri coklat, teri Medan, ada terasi, ada ebi, ada lombok hijau, ada ikan peda, ada cumi, ada ikan jambal, ada tomat, ada bajak, ada bervariasi banyak sampai saya nggak hafal. Saking banyaknya. Saking banyak produk. Kalau bumbunya itu tetap yang paling mengidolakan orang-orang Indonesia itu ada rawon, gulai, soto, lodeh. Indonesia banget. Iya, opor, kare, ya. Jadi nggak usah repot-repot ya, jadi Chef? satu dan satu keunggulan produk saya itu, Mbak. Jadi produk sambal saya itu mau bikin mie, ya udah pakai sambal itu sudah bisa dibuat mie goreng, nasi goreng. Mereka malah asik. Jadi nasi pagi besok sore, ya biasa ibu-ibu kan masak sore, pagi masih ya udah nasi yang pagi itu dibuat nasi goreng, ngambil sambal aja gitu. Tinggal mereka pakai varian yang apa. Nah, itu aja sih sebenarnya. Waduh, ini dia. Saya berbicara dengan seorang chef artis yang luar biasa. Saya dikasih tips banyak ini sebagai mama merasa tertampar. Karena memang pada dasarnya kita mama itu nggak memperhatikan seperti itu, chef. Jadi ya sudah, mau ngambil sosis ya sosis ambil aja. Sambal aja. Karena menurut kita kalau sudah masuk kulkas awet, ternyata nggak boleh gitu, chef ya. Karena masuk dari ruangan pendingin dan ruangan buang panas, masuk ruangan yang itu kan, nah itu yang tidak boleh. Makanya sebisanya kalau beli produk-produk yang frozenan itu harus dikemas kecil-kecil biar ngambilnya sesuai dengan apa yang ibu-ibu inginkan. Kira-kira aku masak apa nih hari ini? Gitu, nah, gitu ya. Saat ini mau makan sop apa ya udah sosis ada ukurannya berapa, tuh, itu berapa gitu. Itu pelajaran gratis loh ini dari chef ya, luar biasa. Chef, kalau untuk peralatan produksi gimana chef? Tapi kita bahasnya lagi nanti ya. Setelah tayangan berikut ini, jangan kemana-mana. Kembali lagi di KHRN di Junjung UKM AMTV. Kembali lagi bersama saya Ika di Junjung UKM di AMTV dengan Chef Sarwan. Wah, Chef Katrok bilangnya. Tapi enggak, saya nggak bilang Chef Katrok lah, saya bilang Chef Sarwan aja. Chef, tadi kita sebelum iklan ngomongin soal alat produksi dan juga bahan baku. Nah, Chef turun sendiri atau sudah dipercayakan sama istri atau mungkin tim? Karena kita ada tim dan tetap kalau soal rasa bumbu-bumbu sudah saya kemasin. Ya, tapi mereka sudah tahu. Jadi bahan yang mana yang tidak boleh dan cara pengelolaan yang baik itu gimana mereka sudah tahu. Oh gitu. Ya. Di sambal saya itu cabai itu kan ada kayak payung. Tangkainya itu saya buang semua, tidak ada satupun yang masuk ke dalam cabenya sambal saya. Sampai sedetail itu, chef? Harus ya? Harus. Karena peningkatan kualitas rasa tadi ya, chef? Karena satu pun atau lupa ada 10 atau berapapun itu dalam penggilingan itu mesti pegangannya yang kayak payung itu mesti dia tidak hancur, dia mesti malah menjadi hitam di produk itu. Berarti pada dasarnya hal sekecil itu pun diperhatikan Chef Sarwan karena juga tampilannya jadi tidak cantik. Tidak cantik. Nah, tampilannya lihat Mbak, cantik. Ini kan lebih cantik, warna-warnanya juga cantik. Walaupun dia sudah ada campuran terinya, ada campuran ikan pedanya, tetap warnanya cakep. Nah, ini tidak merubah warna. Tidak akan merubah warna. Inilah ya. Karena setiap produk, maaf, itu pasti punya keunggulan masing-masing. Nah, tidak semua produk itu mesti enak ya, tapi mereka juga punya quality control masing-masing gitu. Jadi ya pada kan. dasarnya quality control ini Om
chef juga turun sendiri. Iya, harus, turun iya. sendiri karena tampil cantiknya, rasanya. Rasanya. Chef Iya. Sarwan tetap walaupun sekian ribu nih. Kalau boleh tahu produksinya sampai berapa ribu botol untuk per minggunya aja? Per minggu saja. Kalau per minggu enggak mesti sih, tergantung. Pas kalau kita ada luar pulau kayak Papua, Kalimantan, pas Wah. bareng-bareng itu sampai sehari bisa sampai 5 sampai 3 4 ribu botol. Semua semua atau Semua alvarian. all varian? Iya, alvarian. Dari 30 rasa dan bumbu kurang lebih segitu ya, Iya. chef. Wah, kategorinya berarti untuk 8 karyawan aman ya, chef? Aman. Untuk chef bagi waktu sama keluarga gimana nih? Boleh ditelitin mungkin sedikit. Karena saya juga jarang di rumah, kebanyakan Oh, karena Bang lagi Toyib. karena saya ada di Jakarta, istri ada di Sidoarjo. Nah, jangan-jangan chef Sharon ganti brand nanti Bang Toyib tidak? Ah, Enggak ya chef ya. Nah, ngomongin proses produksi lagi chef, mulai dari tangkainya hati-hati di poteknya mungkin ya, jangan sampai ada lagi mungkin yang proses produksi yang sampai jelimet yang kita nggak sampai habis pikir itu pengaruh loh. Iya, juga dalam penyucian, dalam mencuci tempat juga harus benar-benar air yang melimpah. Yang mengalir. Ya, karena satu kadang mencuci tempatnya masakan itu kadang kan seenaknya masih berbau sambal lupa. Nah itu takutnya itu kan ada kuman yang masuk ke dalam produk kita juga. Higienis intinya, Nah, betul begitu chef? Betul, harus. Nah, Semuanya harus higienis, bersih, dan pembuatannya juga harus pakai masker, sarung tangan, dan juga menutup kepala. Takutnya rambut itu akan jatuh ke masakan kita. Jadi tidak cantik begitu ya chef ya. Nah. Tiba-tiba makan hanya gara-gara ada rambut satu, komplainnya ke chef Komplainnya Sarwan. nah itu. Nah, ini jadi namanya jelek mungkin Jelek, begitu ya iya, chef ya. itu. Kita kan tidak mengerti segitu banyak SDM. Hanya aduh ngomongin rambut jadinya. Ngomongin penjualan yang sampai ke luar Pulau. Iya. mulai dari Papua, mungkin saya Papua ya chef? Papua, alhamdulillah Papua, Kalimantan, Banjarmasin, Bima, Bali. Tuh. Aduh, tapi nanti ngomong strategi penjualan nanti di segmen nanti. Ngomongin penjualan. Terus ngomongin trik penjualan juga nanti, yang jelas sekarang ngomongin produksi. Balik lagi ke bumbu. Kalau ini ngomong kita cabai. Iya. Bumbu apakah juga detail per detailnya ada tipsnya, triksnya, chef? Nah, tetap bumbu itu juga harus sama. Mulai dari kunyit harus dikupas. Mulai dari lengkuas harus dikupas. Mulai dari jahe harus dikupas. Oke. Nah, karena satu, ya maaf, saya pernah melihat UMKM itu, makanya kadang saya marahin. Kalau produksi kalian mau bagus dan mau tidak bleketok, lek wong Jawa ireng-ireng, ya caranya jangan begitu. Harus kalian cuci, sekalian bersihin, karena ada seorang produksi itu langsung dari pasar langsung digiling itu juga ada. Oke. Nah, itu yang membuat produk itu tidak bisa cakep. Tetap rasa enak, tapi warnanya kurang oke. Satu tips lagi untuk para pengusaha UKM ataupun pengusaha startup di luar sana. Secara Chef Sarwan dari tahun 2012 sudah berusaha punya pengusaha ini. Jangan asal-asalan mungkin begitu ya Chef? Karena kita kan juga ikut makan, apalagi anak-anak juga ikut makan. Jadi betul. usahakan kita menjadi pengusaha itu, ya maaf ya, bukan saya harus mengajari, saya itu orang baik, bukan ya. Kalau kita bekerja mau usaha dengan kejujuran, karena kita juga saudara, siapapun ikut memakan masakan kita, produksi kita. Masa kita produksi asal-asalan? Nah, itu. Jadi harus melihat dari diri kita sendiri, jangan melihat orang lain dulu. Dikembalikan ke kita sendiri. Kita sendiri, iya. Gimana kalau anak kita makan? Nah, istri kita apalagi makan, itu gitu. kecampur yang tidak dikupas, langsung nggak dicuci. Nah, gimana? Itu. Pengusaha harus memperhatikan hal-hal seperti ini untuk nanti kalau dimakan sama kita sendiri gimana? Nah, kita bagaimana? Karena kita jual juga jangan terus asal-asalan. Cantiknya bagaimana juga akan ada repeat order kalau cantik. Iya. Nah,
ngomongin soal asal-asalan tadi pasti ada kendala juga di asal-asalannya. Dari tahun 2012 usaha chef pasti naik turun ups and down-nya dari harga bahan baku yang melonjak mungkin atau bahkan tidak ada kendala, menyiasati kendalanya untuk seorang chef Sarwan nih. Apalagi harga. Nah, gini. Harganya. Seorang pengusaha itu harus berani ambil resiko. Kalau waktu bahan baku murah, kita pasti labanya banyak. Betul. Ya, tapi kalau pas bahannya melambung tinggi, kita mesti tetap harus mensiasati gimana produk kita rasa dan kualitas sama. Ya tetap harus disamakan, walaupun bahan mahal, tetap ukuran dan apapun harus sama. Itu seorang pengusaha. Waktu bahan murah, kita labanya banyak. Itu yang membuat kita harus memutarbalikkan. Waktu bahan mahal, ya mesti kita untungnya sedikit. Itu seorang pengusaha harusnya tahu gitu. Jangan kalau bahannya murah kita enak-enakin, tapi kalau bahan melarang ada pelit-pelitin, bahan dikurangin. Akhirnya nggak ada di order. Akhirnya iya itu larinya. Karena ya itu seorang pengusaha itu kan sudah tahu toh resikonya. Pas bahan murah mesti batinnya labanya banyak, pas mahal ya sedikit. Itu karena waktu bahan naik pun tidak akan lama. Ada musim-musiman. Itu. Jadi strategi keuangan di dalam diri perusahaan itu mesti ada, harus ada. Oke, gitu. Jadi walaupun harga lagi naik, jangan pernah merubah rasa dan jangan merubah bahan. Pernah nggak sih chef, kalau boleh tahu chef, ketika pernah nih cabai sampai 135.000? Pernah cabai hampir 200. Itu gimana? Jualan saya tetap aman karena pernah cabai cuma 10.000. Waktu 10.000 itu kita hasilnya juga banyak. Jadi kalau harga cabai mahal, ya itulah resiko seorang pengusaha. Gimana waktu mensiasati biar kita tidak bangkrut. Ya wes, yang tadi harga 10.000 itu kan masih banyak dong. Tapi betul. Berapa puluh tahun itu? Paling kalau cabai mahal 200 sampai 150 itu paling 2 bulan 3 bulan. 2-3 bulan. Jadi aman. Kita tetap masih aman di zona yang harga cabai 15.000, 10.000. Tuh, para pengusaha di luar sana, jadi walaupun harga bahan baku naik, jangan lupa dengan kualitas produk. Tetap nomor 1. Bagaimana cara triksnya, tipsnya, itu pengusaha sendiri yang tahu, begitu ya? Iya. Jadi nggak boleh nyaman dengan zona yang murah. Alah murah, wes aman, mahal. Aduh, nah itu kan, kembali lagi. Kalau begitu namanya bukan pengusaha. Apa itu chef? Mau menang sendiri nih, lek bahan larang. Ya wes saenake barang bahan bosok apa tak. Nah, akhirnya konsumen dia lari karena konsumen itu tahu. Ya kan? Mungkin kayak iklan yang satu iklan yang saya tahu, rasa tidak pernah bohong. Nah, itu. Begitu ya? Itu benar itu kayaknya. Iya. Ya, apalagi seorang chef Sarwan yang notabene backgroundnya adalah seorang OB. Akhirnya sukses seperti ini, kalau ada salah sedikit juga akan menurunkan pasaran, begitu ya? Oke. Ya, kita kembali lagi setelah iklan. Jangan kemana-mana, tetap di Junjung UKM AMTV bersama saya Ika. Kembali lagi bersama saya Ika, pemirsa, di Junjung UKM AMTV dengan Chef Katro. Heboh kan? Heboh sekali studio saya hari ini. Aduh, ngomongin persambelan yang ini, kalau sambal mungkin pedesan lambene tonggor. Aduh, jadi nggak enak kita gibah. Lebih pedesan lambe saya. Lebih pedes lambene uang. Nggak, tapi pada dasarnya Chef Sarwan hari ini memberikan ilmu yang luar biasa kepada saya sebagai emak-emak, mulai dari menyiasati jangan sampai sendoknya basah atau jangan sampai masuk kulkas, begitu Chef ya. Diambil secukupnya begitu. Terus ngomongin lagi produksi, kita ngulik sedikit yang tadi kurang produksinya adalah
minyak. Secara saya lihat minyak ini banyak dibutuhkan oleh Chef Sarwan. Salah satu bahan tadi adalah cabai yang harganya sempat naik turun, fantastis. Iya, fantastik, minyak ya. otomatis juga pernah fantastik dong, Chef. Iya, Nah, minyak. Itu apakah juga sama triknya Chef untuk ini? Nah, gini, ibu-ibu, UKM, pengusaha, home industry, saya mengajarkan UKM di seluruh Indonesia jangan pernah memasak pakai minyak curah. Oh, note itu ya? No, Stabilo. pokoknya jangan pernah pakai minyak curah. Minyak curah itu memang harganya murah, tapi kualitasnya nomor sekian. Tampilannya jadi berubahkah, Chef? Ya, karena satu, kalau kita minyak curah hasilnya itu agak hitam. Makanya kita siasati dengan minyak refill yang kemasan literan lebih besar, itu akan lebih murah juga. Siasat. Selisihnya pun juga sebenarnya minyak curah sama refill itu paling tidak ada 2.000. Tapi kualitasnya dan kebagusannya itu ya? cantikan minyak refill daripada minyak curah yang ditimbangin warnanya coklat kehitaman. Ya. Jadi hasil produk pun akan warnanya kusam. Oke, para pengusaha di luar sana yang baru memulai ataupun yang sekarang sedang berusaha di yang sama ya dengan Chef Sarwan, salah satu tipsnya Chef Sarwan adalah jangan pakai minyak murah, curah, walaupun mungkin ya sudah murah lebih enak ya, tapi karena itu ternyata tidak menjadikan produk kita akan higienis, lebih cakep, lebih cantik ya. Nyoba ibu-ibu bedakan antara minyak curah dan minyak refill ya. Kalau minyak refill bisa dipakai 2-3 kali, tapi kalau minyak curah 1 kali selesai. mesti sudah hitam. Ya kan? Itu yang bisa ibu-ibu perhatikan, apalagi untuk anak-anaknya, keluarganya juga. Jangan cari bahan yang murah tapi kesehatannya nomor sekian. Iya, jangan coba-coba untuk keluarga Anda. Nah, ya betul. Karena untuk keluarga dan untuk konsumen pasti akan memilih masakan menu-menu yang lebih bagus. Jangan coba-coba. Jadi kalau memang mau berusaha langsung ojo anci-anci eri langsung teles. Nah, iya. Gimana bahasa Jawa nih? Letak kena eri, mari boroan. Seru loh studio hari ini. Chef, kita ngomongin sekarang soal segmen konsumen. Ya. Nah, segmen konsumennya Chef ini apakah sudah sampai Papua, sampai mana-mana ya, Chef? Iya. Adakah sampai yang sudah luar negeri, Chef? Alhamdulillah biasanya ada namanya, kalau di luar negeri itu ada di Singapura, Brunei, itu TKI loh, TKW itu. Jadi yang bawa kadang keluarganya gantian, siapa yang pulang tahun ini bawa gitu. Jadi ada di Hong Kong, ada di Korea, juga ada di Sydney. Apalagi ada TKW Sydney itu setiap keluarganya pulang mesti membawa sampai 50 sampai 100 botol. Wow, karena Itu 1 tahun mesti 2 kali mesti ngambil. Saking cintanya sama sambalnya Chef Saya tidak Sarwan. mengada-ngada, bener orang Australia itu favorit sambal saya, apalagi orang Belanda. TKW loh ya, tapi TKW, TKI itu ya mungkin ya, tapi kan juragannya tapi setiap keluarganya atau temannya yang kepulang ke Indonesia mesti borong sambal saya. Mesti borong ya, Chef. Itu kayak semacam repeat ordernya sudah pasti. Pokoknya harus sambalnya Chef Sarwan gitu ya. Iya. Secara nggak langsung Chef Sarwan berarti sudah ekspor. Begitu ya? Bukan ekspor karena kan TKI. Ya, secara nggak langsung lah ya. Tapi ngomongin area penjualan udah sampai mana-mana nih. Iya. Nah, kalau ngomongin penjualan, strategi marketing sekarang online offline-nya bagaimana, Chef? Adakah online-nya offline-nya? Nah, gini, saya itu tidak ada di online, tidak ada di Grab atau apa, karena produk Chef Sarwan itu sudah ada distributornya dan juga sudah ada customer yang menjual sendiri. Jadi kita hanya duduk manis di rumah loh Bu, sudah datang sendiri. Wow, luar biasa. Itu gimana kok bisa kayak gitu, Chef? Apakah dari ketok tularkah? Bahasa Jawanya mungkin begitu, dari mulut ke mulut, ataukah ya sudah karena memang rasanya terkenal akhirnya secara nggak langsung Chef punya reseller begitu? Nah, karena gini. Jadi kalau orang beli reseller itu ada harga reseller, tapi kalau yang beli cuma 1-2 itu bukan harga reseller. Jadi di sistem saya
Kalau mereka mau jadi reseller itu harus beli 4 kilo. 4 kilo setara dengan berapa botol, Chef? 1 kilo isi 6. Berarti 6 kali 4, 24 botol? 24 botol, itu sudah menjadi reseller. Oh, sebenarnya tidak terlalu mahal untuk jadi seorang resellernya Chef Sarwan ya. Iya. 24 botol Alvarian sudah bisa jadi reseller begitu ya. Oke, iya. Temukan rasa yang tidak biasa. Oh, mungkin begitu. Jadi Ibu, antara di harga di Jawa Timur sama di luar pulau itu beda. Nah, monggo silakan program penjualannya Chef. Kalau di luar pulau itu sampai 1 botol ini 75.000. Wah. Secara range harganya? Karena kan mereka kan costnya naik Cost-nya. naik ke turun, nambah, ya. mengangkat ini juga dihitung costnya. betul. Jadi antara Surabaya dari antara Jawa Timur itu beda. Kalau di Jawa Timur ini kalau di toko-toko oleh-oleh itu jualnya 37.500. 37.500. Tapi biasanya yang online biasanya ada yang reseller itu karena kan dari reseller kan harganya juga nggak harga itu ya. Betul. Jadi mereka jual sampai 30 sampai 27 gitu. Oh gitu, berarti kalau untuk pada dasarnya harga, range harganya Terserah reseller. reseller ya. Kalau saya tidak akan memantok reseller kamu harus jualnya sekian, enggak. Pokoknya dari saya sekian, terserah kamu jual berapapun itu hak kamu. Karena beda kota kabupaten mungkin Beda, disesuaikan pengirimannya dengan ya. pengiriman juga gitu. Jangan-jangan di Papua mau dia jual 200 juga terserah dia. Iya, begitu benar, karena kan ongkosnya kan juga mahal juga. Tapi gitu. Chef Sarwan membuka reseller begitu Chef? Iya. Mungkin ada nomor telepon yang bisa di-share untuk jadi resellernya Chef Sarwan? Atau bagaimana caranya Chef? Bisa aja langsung datang ke alamat ya. Monggo langsung. Jalan Terate nomor 28 Desa Ketajen Kecamatan Gedangan Sidoarjo. Kalau sudah tahu belakangnya Pasar Gedangan, tanya rumahnya Chef Katro Sarwan, semua orang tahu. Semua sudah tahu Pak RT. Apalagi UKM Jawa Timur karena saya juga mengajarin UKM Jawa Timur dan Sidoarjo itu semuanya kenal saya, apalagi outsourcing, EO Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah tahu semua saya. Nah, gitu. Oke, kalau ngomongin event, secara Islam kita kan pending nih. Tapi dulu eventnya yang diikutin Chef apa aja sih kalau boleh tahu? Sharing dong ke kita. Kalau saya hanya mengikuti event yang lomba masak nasional itu saja sih. Saya pun juga tidak juara loh. Waktu lomba masaknya tahun 2011. Dan dari 2011 itulah yang mengangkat derajat seorang OB menjadi chef. Tapi tetap walaupun seorang OB menjadi chef tidak menghilangkan kategori chefnya tadi ya. Chef belajar terus sampai akhirnya buku ini loh yang saya kira nih Chef. Karena kadang gini, menciptakan buku. Karena saya kan diundang sama kadang di kampus, diundang dinas orang dinas itu menjadi narasumber, itu saya tertawa sendiri karena mereka itu kadang kan saya juga diundang acara Ikatan Dokter Indonesia bidang seluruh Indonesia menjadi narasumber ya, kadang saya tertawa sendiri. Seorang dokter itu kan ada profesor, dokter, insinyur. Lah saya Sarwan tuh hanya mantan seorang OB tapi berhadapan dengan profesor, dokter, insinyur. Saya kadang tertawa, sing goblok ini Chef Sarwan atau yang itu. Kadang kan tertawanya kan begitu. Tapi alhamdulillah proses itu dari pengalaman itu yang membuat Chef Sarwan tahu, oh seorang entertain itu harus begini, oh seorang itu harus begini. Itu pengalaman itu tidak didapat dari belajar, tapi pengalaman itu, wawasan itu didapat dari wawasan yang di luar itu juga. Gitu. Keren, satu note lagi buat saya dari Chef Sarwan. Kita akan ngobrol lagi, ngupas tuntas bagaimana Chef Sarwan di segmen terakhir nanti, bagaimana impian dan harapan beliau. Tapi nanti kita kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Ika dan Chef Sarwan dengan ibu-ibu, saya Mbak.
hari ini ngomongin soal Chef Sarwan di segmen terakhir. Gitu. Saya kayaknya kurang di segmen kita ini, kurang masak-masaknya. Chef, pada dasarnya adalah background seseorang itu sebenarnya tidak menjamin bagaimana ke depannya. Begitu ya Chef ya? Jadi jangan pernah mungkin merasa underestimate atau merasa kecil hati. Begitu Chef ya? Terus Chef walaupun OB, beliau memberikan upgrade skillnya terus, menambah wawasan terus, akhirnya dipercaya menjadi konsultan di banyak hotel. Betul Chef? Kalau boleh tahu berapa hotel Chef? Alhamdulillah hotel sekarang yang saya pegang ada 10, resto ada 15. Belum yang kafe-kafe, juga yang kecil-kecil itu. Sebenarnya banyak sih, ya tidak menyombongkan diri seorang OB, tapi kita harus menjadi entertain sejati itu. Kalau sudah terjun itu, apa yang kita fokuskan pekerjaan itu, jangan dianggap sepele. Anggaplah pekerjaan itu sebagai ibadah. Love what you do, mungkin begitu. Kalau sudah menganggap ibadah, semuanya akan berjalan dengan gitu ya. Jadi kalau misalnya kerja harus totalitas. Totalitas, gitu ya? Jangan hanya setengah-setengah. Kalau kita kerja setengah-setengah, wah tidak akan bisa menjadi apa-apa. Ya tetap kita akan di bawah, tidak akan bisa naik. Tuh, satu hal lagi dari Chef Sarwan, totalitas tanpa batas, kecintaan beliau terhadap usahanya, membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dan berani ambil resiko. Mungkin begitu ya Chef ya? Betul. Ngomongin soal sambal katro, untuk pengembangan produk usahanya setelah ini apalagi Chef? Saya udah terkenal nih, sudah orang pasti tahu lah ya, sambal katro nomor wahid mungkin begitu. Adakah pengembangan lagi? Enggak, kalau saya tetap ini aja saya kembangkan, karena juga di sini di produk saya ini, maaf bukan hanya ini, karena di sini sebagian dari usaha penjualan produk saya ini adalah untuk anak-anak yatim. Oh, untuk anak-anak yatim piatu, berarti Chef Sarwan di sini tidak berdiri sendiri, juga memberikan kepada yatim piatu, begitu Chef ya? Dan juga membuka lapangan pekerjaan reseller hanya dengan beli 24 botol perumahnya tadi sudah bisa jadi reseller di menjual produknya Chef Sarwan. Luar biasa. Kalau ngomongin sudah selesai di sini ya Chef ya. Udahlah, ya udah ini aja dikembangkan lagi mungkin ya, di inovasinya mungkin lebih luas lagi. Harapan kedepannya Chef Sarwan apa untuk mitra usahanya Chef Sarwan, untuk resellernya Chef Sarwan nih? Dan untuk kedepannya adalah satu saling kejujuran, saling percaya, jangan pernah membohongin orang, itu aja sih. Karena kalau kita sudah bekerja dengan totalitas, saling jujur dan saling percaya, pasti usahaan itu akan lebih maju bareng-bareng. Usaha akan lebih maju bareng-bareng kalau kita sama-sama saling bergandeng tangan. Betul. Sekarang ngomongin soal bergandengan tangan dan sudah terkenal seperti ini Chef, sudah merasa sukses belum Chef? Sebenarnya sukses seseorang itu tergantung dari kita sendiri sih. Ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna itu sukses, tidak ada. Tidak ada ya Chef? Tidak ada manusia itu sempurna. Karena sesempurna manusia itu mesti masih ada kekurangannya. Chef sudah puas dengan apa yang dilakukan sekarang? Saya puas, tidak puas, ya pokoknya tetap saya mengikuti alur aja. Ya tetap beginilah Chef Sarwan. Jadi dimanapun Chef Sarwan tidak akan pernah menjadi ke atas atau ke bawah, jadi tetap jadilah Chef Sarwan apa adanya ya. Padahal jadi, tadi di break tuh cerita sama saya, langganannya sekelas Ayu Ting Ting, Raffi Ahmad, begitu ya, kelas-kelas artis yang top wahid di Indonesia. Tapi beliau bilang, ketika saya bertanya, Chef kenapa nggak buka online shop untuk endorse mungkin begitu, Chef hanya bilang jangan, kasihan reseller saya. Oh my god. Chef ini berbesar hati sekali untuk memberikan peluang usaha begitu ya, untuk karena gini, kalau nanti saya ikut jualan, reseller saya mesti larinya ke saya, kan kasihan ke reseller. Jadi kalau kita sudah punya reseller, sudah punya distributor, sudah punya apa, ya udah yang kita fokuskan ke reseller dan ke distributor, dan kita tidak usah ngambil yang kecil-kecil, kasihkan ke reseller dan ke distributornya. Itu seorang marketing dan seorang pengusaha. Kalau kita mau kecil diambil, terus kita mau jual sendiri, lah sing reseller sama distributornya larinya kemana? Itu seorang pengusaha harus berani itu, Mbak. Seorang pengusaha harus juga berani
mungkin ngempet, mungkin begitu ya. Nah, iya, walaupun ada chef, aku mau ngambil di kamu sendiri ya. Udah di Bojonegoro, di Tuban, di situ kan sudah ada reseller, udah deh. Harga nanti kamu mau jadi reseller ngambil di situ mesti juga dihargai reseller. Jadi setiap distributor juga ada harga reseller. Mereka ngambil keuntungan sedikit dibagi sama reseller yang daerah situ. Begitu. Pada dasarnya sebenarnya memang chef bisa aja nih istilahnya melibas gitu resellernya. Bisa. Karena sekarang nama besarnya chef ada. Iya. Tapi karena beliau berbesar hati, yuk kita tumbuh bareng-bareng. Bareng-bareng. Itu tadi ya chef ya. Iya. Bergandengan tangan tadi yang saya garis bawahi lagi. Jadi pengusaha di luar sana pada dasarnya usaha yang dimiliki kita sendiri seperti ini, seperti Chef Sarwan adalah kerajaan untuk diri sendiri. Boleh begitu saya bilang, Chef? Untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Jadi kalau untuk diri sendiri malah nggak akan bisa maju. Ya, kerajaan yang kita atur sendiri. Kalau kita atur sendiri ya karena yang bisa mengatur perusahaan itu diri kita sendiri. Mau jadi A, mau jadi B itu dari kita. Nah, itu. Yang keren ini, jadi tetap membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain, apalagi secara era pandemi seperti ini. Sebenarnya era pandemi begini ngefek nggak sih, Chef? Dan alhamdulillah di pandemi ini, alhamdulillah Chef Sarwan tidak ada efek apapun ya. Alhamdulillah, terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Off air ngajar, talking masih aman karena tentang prokes, tetap pakai protokoler itu. Yang intinya itu Mbak. Jadi jadilah pengusaha yang rahmatan lil alamin. Kalau menurut Chef Sarwan, tapi karena setiap individu itu kan makanya jangan pernah membedakan agama satu sama yang lain. Usaha apapun mesti punya aturan masing-masing dan punya progresnya masing-masing ya gitu. Betul, jadinya betul. Karena yang makan sambal Chef Sarwan itu bermacam-macam orang. Ada suku ini, ada suku ini. Jadi makanya jangan pernah membedakan ini rasa mana, ini suku mana. Pengusaha itu aja sih sebenarnya, saling jujur, saling percaya, dan tetap pengusaha yang home industry jangan sekali-sekali pernah hanya titip barang ya toh. Terus baboke lek wong Jawa kan baboke ya titip iku mang ate mau produksi lagi. Ya nggak bingung karena baboke masih di orang. Gitu. Oke, itu mungkin satu tips lagi ya untuk para pengusaha di luar sana. Jadi mungkin kalau memang mau seperti Chef Sarwan, ATM mungkin begitu ya, kayak bahasanya amati tiru modifikasi dari Chef Sarwan, monggo bisa saja. Jangan sampai dikonsinyasi aja, bingung nanti baliknya. Iya, ya, karena kalau sudah barang dititip itu quality control juga kita tidak tahu. Kalau kita barang tak titipkan toko sana nggak tahu, bingung sama orang toko ditutup, kadang di brandingin produk lain, ditutupin produk lain. Tapi kalau kita jual mati dan langsung udah mereka toko-toko itu sudah jual, sudah beli, mereka harus mengeluarkan barang itu biar nggak rugi, kan begitu loh. Ini. Kalau boleh kasih satu atau dua mungkin 3 tips untuk pengusaha baru atau yang memulai atau startup Chef. Nah, saya tadi sudah bilang, seorang pengusaha awal harusnya tetap berhati-hati. Juallah dengan sesuai harga, langsung tunai. Jangan konsignasi atau barang produk kita tutupkan ke tempat mana-mana itu. Nah, kalau kita produksi banyak sudah ke toko-toko yang lain, ya kontrol satu tidak ada yang kontrol, ya kan? Tetap barang nggak laku. Larinya kemana? Keburu expired, buang. Gitu loh. Hari ini luar biasa sekali Chef, banyak ilmu juga banyak sharing yang untuk saya mak-mak apalagi UKM di luar sana yang sedang menyaksikan Junjung UKM ini Chef. Matur nuwun rawuhnya. Sami-sami. Semoga sehat selalu Chef dan tetap laris eksis Chef sambal bebek Chef Katro Sarwannya ini. Dan jangan lupa hari ini saya juga memakai baju dari Arin Butik. Terima kasih, saya cantik sekali. Dan juga jangan lupa Junjung UKM tiap hari Selasa dan Kamis di AMTV tiap jam 8 malam. Dan terima kasih sekali lagi Chef. Sama-sama. Matur nuwun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bukan itu.